Nah, ini kebetulan saya dapat dua artefak yang lumayan cepuh ya. Kalau yang ini sepertinya kapak, ini belum sempat saya bersihkan. Nah, kalau yang satu ini sudah saya bersihkan dan ini punya pamor yang sangat istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat menarik dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa barang lama ya. Ya, ini kapak ya, ini guna kapak lama belum saya bersihkan ya. Kalau satu lagi di tombak ya, ini sudah saya bersihkan tapi cuma diputihkan aja, belum saya warangi ya. Nah, kira-kira ini pamor apa dan tua atau doa harapannya nanti seperti apa? Jadi ini salah satu pamor yang cukup langka juga ya. Nanti akan kita ulas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, nah ini yang lebih jelas ya. Jadi kalau ini dapurnya, orang nyebutnya piring ya ini ya. Jadi ini tombak kecil. Dan ini pamornya walaupun belum diwarangi, cuma diputihkan aja, ini sudah kelihatan ya. Jadi kayak bulatan-bulatan bertumpuk ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah pamor ular lulut. Nah, sebenarnya pamor ular lulut itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Dan kira-kira tuahnya seperti apa? Karena mungkin masih banyak yang salah paham ya dengan ular lulut, nama ular lulut itu sendiri ya. Nah, jadi ular lulut ini sebenarnya ini adalah mengacu pada bentuk semacam ulat ya, sebenarnya larva ya, dari serangga ya, dan itu biasanya keluar dalam bentuk koloni, jadi seperti gambar di samping. Jadi itu disebut lulut ya, atau ular lulut. Karena ada yang mengartikan lulut itu jinak ya, memang lulut artinya jinak, tapi untuk ular lulut itu maksudnya ular yang ini ya, atau ulat yang ini ya. Ular itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia ulat. Jadi mengacunya pada ulat lulut ini ya, lulut. Nah, jadi kalau untuk pamor ular lulut sendiri, jadi mungkin kalau di beberapa, kalau teman yang searchingnya di Google mungkin ada yang bilang ya untuk menjinakkan, karena lulut artinya jinak atau menakutkan seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini cuma mengacu pada bentuk gambaran aja, ini seperti ulat lulut seperti ini ya. Dan untuk pamornya sendiri, kalau dari beberapa literatur, istilah literatur lama, termasuk yang dirangkum di ensiklopedia keris, itu kalau untuk pamor ular lulut itu adalah salah satu pamor itu dengan tuah kerejekian. Dan juga satu hal lagi yang membuat banyak dicari orang adalah dari tuahnya atau doa harapannya itu adalah omongannya dipercaya banyak orang. Jadi seperti itu ya, jadi ular lulut itu ya. Jadi teman-teman bisa buka di ensiklopedia keris ya, dan beberapa literatur lain itu adalah kerejekian dan juga agar omongan dipercaya orang lain. Nah, sebenarnya untuk tombak ini sendiri ini cukup kecil ya. Kalau ini sih bentuknya masih menyambung ya, biasanya di era sebelum Mataram Islam. Apalagi kalau lihat usia wilayahnya, materinya ini memang sepertinya sebelum Mataram Islam. Nah, nanti untuk ketika sudah diwarangi seperti apa, nanti akan kita coba video-video lagi ya, karena ini memang belum diwarangi. Jadi sengaja saya buat yang sebelum diwarangi, nanti biar teman-teman tahu ya setelah diwarangi nanti apakah benar ini ular lulut apa bukan. Nah, sekarang kita lihat detail bilah tombak yang sudah saya bersihkan ini ya. Dan ini kalau kita lihat materinya ini memang sudah cukup sepuh ya. Dan walaupun belum diwarangi itu terlihat ya, jadi pola pamornya ya. Jadi itu seperti pamor ular lulut ya, atau yang berupa bulatan-bulatan bertumpuk ya dari bawah sampai atas ya. Nah, kalau lihat sorok bajanya ini juga sepertinya dibuat dengan tempaan yang cukup bagus juga ya. Nah, sekarang kita lihat tentang pamor ular lulut dari buku ensiklopedia keris ya. Nah, untuk pamor ular lulut ini salah satu motif pamor yang bentuknya seperti tubuh seekor ulat ya. Dan pamor ini merupakan gabungan dari bentuk bundaran-bundaran yang menempel rapat satu sama lain ya, dari pangkal sampai ujung bilah. Dan ditinjau dari cara pembuatannya, pamor ini tergolong pamor melumah. Dan sebagian pecinta keris beranggapan bahwa pamor ular lulut memiliki tuah yang baik ya. Jadi dia dapat membuat pemiliknya menjadi mudah ya dalam usahanya mencari rezeki. Dan omongannya dipercaya orang. Pamor ini juga digolongkan sebagai pamor yang tidak pemilih ya.
Artinya, jadi siapa saja bisa memiliki tosan Ajintai Sugres atau tombak yang berpamor ular bulut. Dan ini termasuk pamor rekan ya, yaitu pamor yang dirancang lebih dahulu oleh sang empu. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang sebuah artefak kuno dengan pamor yang diduga ular bulut ini. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.